berkembang serta menambah relasi bagi teman-teman semua. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Lebih dahulu nama saya Reza selaku webinar pada acara hari ini. Dan acara webinar hari ini akan dibuka dengan pembacaan doa. Dan pembacaan doa akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Iksan dan kepadanya dipersilahkan. Silahkan Mas Iksan untuk memimpin doa. Mohon maaf untuk Saudara Nur Iksan, silahkan untuk memimpin doa pada acara webinar hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, marilah kita sejenak menundukkan kepala, seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga acara ini dari awal hingga akhir nanti diberikan kelancaran serta penuh dengan keberkahan, dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Izinkan saya memimpin doa pada acara hari ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan untuk berkumpul pada acara webinar hari ini. Semoga Engkau selalu beri kami ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang mendalam, dan kemampuan untuk mengaplikasikan ilmu tersebut dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga acara ini dapat berjalan lancar, penuh dengan hikmah, dan dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Allahumma ja'alna jama'a yang marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma wa taj'al fina wa la minna syaqiyyan wa mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Saudara Nur Iksan atas doa pembukaannya. Dan selanjutnya acara akan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan juga Mars Kampus Universitas Pelita Bangsa. Kepada seluruh peserta dimohon untuk menonaktifkan mikrofon untuk menghormati lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dipersilahkan. Indonesia
Selanjutnya, para peserta akan menyanyikan Mars Kampus Universitas Pelita Bangsa. Universitas Pelita Bangsa berkomitmen dengan kualitas terdepan. Universitas Pelita Bangsa membangun pendidikan yang bermutu. Universitas Pelita Bangsa memberikan pelayanan yang terbaik, megah dan terpercaya untuk membentuk karakter juara. Terus maju dan terus berprestasi. Universitas Pelita Bangsa tetap semangat dan terus berjuang, bersatu membangun Indonesia. Universitas Pelita Bangsa memberikan pelayanan yang terbaik, megah dan terpercaya untuk membentuk karakter juara. Terus maju dan terus berprestasi. Universitas Pelita Bangsa tetap semangat dan terus berjuang, bersatu membangun Indonesia. Bersatu membangun Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan memaparkan tata tertib dan juga informasi pada acara webinar ini berlangsung. Yang pertama adalah peserta dimohon untuk merename akun Zoom dengan format nama lengkap dan asal instansi. Yang kedua, peserta diharapkan menyalakan kamera saat acara berlangsung dengan menggunakan background yang sudah ditetapkan dan juga sudah disediakan oleh pihak panitia. Yang ketiga, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan mikrofon pada saat kegiatan berlangsung dan mengaktifkan mikrofon jika dipersilahkan oleh narasumber ataupun moderator. Yang keempat, peserta wajib melampirkan bukti screenshot ketika narasumber memaparkan materi sebagai bukti Anda telah mengikuti acara untuk keperluan sertifikat. Yang kelima, peserta wajib mengikuti acara hingga selesai dan mengisi absensi yang diberikan di akhir untuk memperoleh sertifikat. Yang keenam, peserta wajib mentaati peraturan pada saat webinar berlangsung. Hingga yang terakhir, para peserta memastikan kembali username Anda sesuai format yang tadi saya bilang dengan benar untuk keperluan sertifikat nanti, karena nantinya sertifikat akan dikirimkan melalui email masing-masing peserta. Acara berikutnya, sambutan dari Ketua Panitia, dan sambutan ini akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Riki Dwi Septian, dan kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan salam hormat saya ucapkan kepada seluruh peserta yang hadir pada kesempatan ini. Yang terhormat para pimpinan, narasumber, dan seluruh panitia yang telah bekerja keras dalam menyukseskan acara ini. Tak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada peserta yang telah meluangkan waktu untuk bergabung dalam acara webinar ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan izinnya kita dapat berkumpul dalam acara yang luar biasa ini, meskipun secara virtual. Webinar ini diselenggarakan dengan tujuan untuk berbagi informasi, terutama yang tentunya sangat relevan dan bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang. Saya juga berharap melalui webinar ini
kita semua dapat memperoleh wawasan baru hingga pengetahuan dan memperluas jaringan. Semoga materi yang disampaikan oleh narasumber nantinya dapat memberikan inspirasi dan solusi dalam kegiatan kita sehari-hari. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti acara ini. Semoga dapat berjalan lancar dan sukses. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Riki Dwi Septian atas sambutannya. Dan selanjutnya kita akan memasuki acara puncak. Dan sebelum memasuki acara selanjutnya, mungkin teman-teman di sini ada yang belum mengenal narasumber pada acara hari ini. Beliau adalah Bapak Muhammad Asep Sandi Ruswanda MA yang lahir di Sukabumi pada tanggal 27 Juni 1995 dan beliau lulusan S1 UIN Sunan Gunung Jati Bandung jurusan Studi Agama pada tahun 2017 dan S2 di Universitas Gadjah Mada jurusan Agama dan Lintas Budaya pada tahun 2021 dan saat ini beliau sedang melanjutkan jenjang pendidikannya doktoral jurusan antropologi di Universitas Pajajaran. Beliau banyak sekali memiliki pengalaman bukan hanya di bidang akademik, namun beliau juga memiliki pengalaman sebagai narasumber di seminar, training, maupun di talk show di beberapa universitas yang ada di Indonesia. Langsung saja kita sambut narasumber hebat kita pada hari ini, yaitu Bapak Asep Sandi Ruswanda MA. Dipersilahkan Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Saya izin share screen ya. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada panitia yang sudah berkenan mengundang saya, terutama juga untuk Pak Muhammad Zaini Al-Wahyu selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila, dan teman-teman dari Universitas Pelita Bangsa yang saya banggakan begitu. Hari ini izinkan saya untuk memberikan ya, atau ya anggap kita sharing lah hari ini tentang bagaimana Pancasila dan penguatan toleransi dalam masyarakat multikultural. Dalam judul ini saya akan membatasi tema diskusi kita pada pagi hari ini dari 4 aspek begitu yang akan kita diskusikan. Makanya saya berikan catatan kaki ditinjau dari aspek filosofis, historis, kultural, dan yuridis. Nah, yang pertama kita akan mengkaji terlebih dahulu bagaimana sebetulnya Pancasila sebagai sebuah filsafat, katakanlah sebagai filsafat Indonesia, begitu, memberikan fundamental dasar-dasar pandangannya, dasar-dasar filosofisnya terhadap kemajemukan, terhadap keragaman masyarakat, baik itu suku, agama, ras, ataupun golongan di Indonesia, yang harapannya keragaman kultural tersebut, keragaman agama tersebut, keragaman ras tersebut, itu bisa kita join seminar gua kata gua. Itu bisa kita apa gua dapat sertifikat udah banyak, gua udah 4 kata dia. Itu bisa kita hadapi bersama begitu ya, dan kita bisa membentuk masyarakat toleran begitu di dalam bingkai masyarakat yang sangat multikultur seperti Indonesia begitu. Nah, kenapa sebetulnya Pancasila itu disebut filsafat? Ketika kita berbicara filsafat, filsafat itu selalu mengandaikan bahwa segala sesuatu yang ada itu mempunyai sebab keadaannya. Apa yang kita alami hari ini, baik itu secara real begitu, ataupun hanya dalam ide kita, begitu, itu selalu punya latar belakang
eksistensialnya. Gitu. Kenapa segala sesuatu itu ada? Nah, Pancasila pun juga sama. Gitu. Pancasila itu menjadi sebab keadaan, gitu. Menjadi sebab sesuatu, begitu ya, kemunculan daripada bangsa Indonesia ini. Secara material, substansial, isi dan inti Pancasila itu bisa kita sebut filsafat. Gitu. Nah, secara potensial, kemudian nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu, baik dalam sila-sila maupun butir-butirnya, gitu, itu senantiasa terus berkembang, terus berinovasi, terus kemudian berevolusi juga, gitu, menyesuaikan dengan zamannya. Nah, apa sebetulnya dasar akar dari filsafat Pancasila itu? Jadi radiks dari Pancasila itu adalah kondisi apa namanya, sosial budaya Indonesia yang secara intrinsik itu kita apa namanya, ejawantahkan sehari-hari. Jadi apa yang kita lakukan hari ini baik secara sosial maupun budaya itu secara intrinsik sebetulnya memuat nilai-nilai Pancasila. Nah, secara garis besar Pancasila ini disebut filosofische Grenzslag ya, atau Weltanschauung ya dalam bahasa Jermannya, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai worldview, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai cara pandang. Di belahan dunia manapun, setiap bangsa begitu ya, setiap negara itu pasti punya cara pandang filosofisnya masing-masing. Cara pandang yang menyatukan mereka begitu secara kolektif. Misalkan kita melihat sejarah Jerman begitu ya. Dulu Hitler itu menyatukan Jerman itu atas dasar prinsip nasionalisme sosialisme gitu, atau nasional sosialisme Weltanschauung gitu ya. Di pandangan hidup orang-orang Jerman pada waktu Nazi berkuasa itu beraraskan begitu ya konsep nasional sosialisme. Di Tiongkok maupun di Uni Soviet gitu ya, Lenin dan Sun Yat-sen begitu ya, itu menyatukan Tiongkok dan Lenin menyatukan Soviet itu di atas filsafat materialisme historis dari Karl Marx ya, atau kita lebih sering menyebutnya sebagai Marxisme begitu. Itu disatukan oleh itu. Kemudian di Jepang juga sama, ada yang disebut sebagai Tenno Kudo Seishin begitu. Di negara lain misalkan di Arab Saudi gitu ya, itu juga disatukan atas dasar pandangan agama. Dan masih banyak lainnya. Misalkan kerajaan-kerajaan atau yang lainnya pasti punya filsafatnya masing-masing gitu. Nah, Pancasila itu menghindari ya ekstremisme yang berlebihan terhadap filsafat-filsafat yang dikembangkan di Barat. Pancasila tidak ingin orang Indonesia itu terlalu sosialis ataupun juga terlalu kapitalis. Pancasila juga menengahi perdebatan ya secara filosofis begitu ya antara komunisme dan liberalisme gitu. Ataupun juga pandangan materialisme dengan pandangan mistisisme gitu. Jadi kalau kita berbicara mengenai toleransi dalam masyarakat multikultur gitu, itu keragamannya itu bisa berkembang. Bukan hanya keragaman yang terlihat, misalkan keragaman suku, keragaman agama, keragaman ras, keragaman golongan, tapi juga misalkan keragaman cara pandang, keragaman berpikir. Atau juga misalkan keragaman kelas ekonomi, misalkan. Ada yang kaya, ada yang menengah, ada yang miskin, gitu ya. Ada yang berjuis, kata Karl Marx, ada yang proletar, gitu. Nah, Pancasila itu mencoba menawarkan gitu supaya negara itu hadir di tengah ke multikulturan Indonesia gitu, supaya menjadi solusi atas problem-problem keragaman yang ada di Indonesia itu. Jadi Indonesia itu tidak ingin begitu negara kita itu seperti Tiongkok ataupun Uni Soviet ataupun Korea Utara misalkan yang sosialisme atau bahkan komunisme. Juga para pendidik kita tidak ingin orang Indonesia itu terlalu ekstrim kapitalisme dan liberalisme sebagaimana yang ada misalkan di negara-negara barat, di Amerika Serikat maupun di Eropa Barat. Nah, Pancasila juga tidak ingin menjadikan negara kita yang materialisme ya seperti tadi Lenin ataupun ide-ide Marx. Juga tidak ingin
para pendiri kita, negara orang-orang Indonesia itu terlalu terjebak dalam logika mistisisme, kata Tamalaka itu. Jadi semuanya berbasis mistik, berbasis tahayul, berbasis supranatural atau yang lain. Nah, ini harus ditengahi. Gitu. Jadi Pancasila itu sebetulnya sudah toleran begitu ya, di atas kemajemukan, di atas keragaman kultur atau multikultur itu yang bisa kita kembangkan, misalkan keragaman bukan hanya multikultur mungkin, jadi keragaman multi religius, multi ide dan yang lain sebagainya. Nah, ini adalah karakter dari worldview ya. Jadi Pancasila itu dalam cara pandang filsafat dia pasti punya hakikat keadaannya atau yang biasa yang disebut sebagai ontologis. Kemudian nilai-nilai supranatural ya, kosmologis dan eskatologis dan teologis. Juga Pancasila ini adalah orang sering menyebutnya sebagai filsafat etika ya atau filsafat moral. Karena ajaran-ajaran Pancasila itu universal sebetulnya. Bukan hanya untuk orang Indonesia, tapi juga siapapun yang percaya bahwa Pancasila ini adalah nilai luhur, begitu ya, nilai etis yang sifatnya umum dan menyeluruh gitu, untuk semua manusia. Nah, cuman bedanya Pancasila ini sebagai sebuah worldview atau Weltanschauung tadi itu punya daya getar, gitu ya. Dari awalnya yang sifatnya abstrak, imani atau transendental atau kepercayaan atau bersifat teoritis itu membawa sikap begitu ya. Artinya apa yang ada dalam Pancasila itu harus diamalkan begitu ya. Harus dibuktikan, harus dikonkretkan ke dalam sikap-sikap yang bisa diterima oleh semua pihak. Gitu. Nah, ini kaitannya dengan moral begitu dan kaitannya juga dengan makna kehidupan begitu ya. Nah, Pancasila ini juga sebagai sistem pengetahuan, sistem nilai, sistem kepercayaan yang sifatnya itu adalah material, moral, dan spiritual. Jadi, toleransi itu secara material maupun secara moral ataupun secara spiritual itu sudah terkandung ya, dalam Pancasila. Sehingga sebetulnya sudah tidak ada perdebatan lagi kalau kita betul-betul memahami sistem nilai dan sistem pengetahuan Pancasila dalam kehidupan, dalam etika, dalam moral kita hidup sehari-hari begitu. Nah, landasan filsafat Pancasila itu adalah bahwa Pancasila itu adalah ration d'être dalam bahasa Prancis atau hakikat ada gitu. Jadi sila-sila nilai-nilai butir-butir Pancasila itu adalah dasar filosofis negara. Gitu. Kemudian secara epistemologis juga Pancasila itu tidak bisa dipisahkan ya hakikatnya dari apa? Dari manusia itu sendiri, dari filsafat manusia itu sendiri. Kenapa? Karena kaitannya dengan aksiologis daripada Pancasila itu. Jadi nilai-nilai yang terkandung Pancasila itu adalah nilai-nilai sebetulnya yang diperuntukkan untuk manusia itu sendiri secara universal. Apa tujuannya dalam konteks Indonesia itu untuk menjaga kesatuan. Gitu. Kesatuan dalam bentuk apa? Dalam bentuk material maupun non-material. Kesatuan dalam bentuk material mungkin kita bisa pahami, kita bisa amati secara empiris, begitu ya. Misalkan tidak ada riak-riak, tidak ada perdebatan, tidak ada kerusuhan gitu, yang menjurus kepada kekerasan. Gitu. Sementara nilai-nilai aksiologis yang sifatnya non-material itu bisa kita rasakan sebetulnya, tapi kita tidak bisa lihat. Misalnya apa? Kedamaian, ketertiban, keteraturan dalam masyarakat yang multikultur, termasuk masyarakat yang toleran di dalamnya, itu adalah nilai-nilai aksiologis, nilai guna atau manfaat daripada kita mengamalkan Pancasila itu sendiri. Gitu. Nah, selain ditinjau dari aspek filosofis, saya juga ingin menunjukkan bahwa secara historis atau dalam konteks perjuangan nasional, founding parents kita, para pendiri bangsa kita, bapak ibu pendiri bangsa kita, itu sebetulnya sudah menjadikan multikultural itu sebagai isu. Artinya multikulturalisme dan kemajemukan yang ada di Indonesia itu sebagai sebuah isu yang harus kita
harus kita tangani, harus kita pahami betul-betul. Karena kalau salah dalam memandang multikultural, kemajemukan itu bisa-bisa Indonesia itu pecah belah gitu. Nah, salah satu upaya yang bisa dilakukan itu adalah membangun sikap toleran itu tadi. Nah, sikap toleran itu tadi dalam sejarah perjuangan bangsa, dalam sejarah perjuangan nasional Indonesia, itu diimplementasikan nanti dalam perdebatan sila-sila dalam Pancasila. Bagaimana menemukan titik tengah. Ini kalau orang Islam itu menyebutnya sebagai kalimatun syawa begitu. Jadi titik temu begitu. Nah, kata Yamin, ketika kita berbicara Pancasila, ketika kita berbicara konsep bangsa Indonesia, itu tidak bisa dilepaskan dari kerajaan-kerajaan lama yang sudah eksis di Indonesia. Jika kita misalkan membaca bukunya dari katakanlah Ben Anderson atau Benedict Anderson gitu, misalkan Imagine Communities itu, jadi konsep bangsa Indonesia itu sebelum Sumpah Pemuda atau sebelum Indonesia merdeka itu sebetulnya hanya imajinasi kita. Jauh lebih dulu ada itu adalah kerajaan dan bangsa-bangsa yang mendiami Nusantara itu tadi. Misalkan kerajaan Singosari, kerajaan Majapahit, kerajaan Tarumanagara, kerajaan Sriwijaya, Pajajaran misalkan, atau kesultanan-kesultanan misalkan Samudra Pasai, Demak, Mataram Islam, atau yang lainnya. Nah, itu kerajaan-kerajaan yang sudah lebih dulu eksis dibandingkan negara Indonesia. Dan bangsa-bangsa seperti bangsa Jawa, bangsa Sunda, bangsa Betawi, Batak, gitu, bangsa Madura, misalkan bangsa Dayak, bangsa Bugis, itu sudah jauh lebih dulu eksis. Nah, bangsa Indonesia itu kapan berdirinya? Mula-mulanya itu pada awal abad 20-an itu, ketika semangat menyatukan Nusantara itu konsepnya sudah tidak primordial, sudah tidak kesukaan lagi. Dulu misalkan kerajaan-kerajaan itu atau para pahlawan itu bertarung hanya untuk, ya misalkan pahlawan di Bugis untuk berjuang untuk orang Bugis, di Jawa untuk berjuang untuk orang Jawa gitu. Tapi ketika konsep nasionalisme mulai berkembang di dunia pada awal abad 20-an, itu menginspirasi Indonesia untuk menyatukan Indonesia. Sudah tidak ada lagi nanti bangsa Jawa, bangsa Sunda, bangsa Indonesia, tapi disatukan menjadi bangsa Indonesia itu tadi. Nanti hubungannya dengan identitas Pancasila, identitas nasional begitu. Kenapa misalkan kita harus menggunakan bahasa Indonesia? Karena kita sudah komitmen dalam Sumpah Pemuda itu untuk menjunjung tinggi bahasa persatuan begitu. Kita harus menjunjung tinggi bahasa persatuan. Apakah kita boleh menggunakan bahasa daerah? Boleh. Bahasa daerah pun harus dilestarikan. Begitu. Karena itu bagian daripada mencintai keragaman yang ada di Indonesia. Apakah kita boleh mempelajari bahasa asing, katakanlah bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman, Jepang, atau yang lain? Boleh. Karena kita sebagai masyarakat Indonesia juga adalah bagian daripada warga dunia, atau orang lebih sering menyebutnya sebagai global citizens. Jadi kita juga harus bertemu, apalagi di era sekarang ya, di mana sekat-sekat geografis itu sudah tidak ada lagi. Cara kita humor hari ini itu sudah sama misalkan dengan cara humor kita di Amerika sana. Cara pandang kita, tontonan kita mungkin juga sudah sama misalkan dengan teman-teman kita yang ada di Korea Selatan atau di Eropa. Jadi kurang lebih sama. Nah, kemudian saya runut menjadi 6 peristiwa begitu ya, dari mulai era kerajaan gitu ya, dari abad keempat Masehi gitu. Kemudian era kolonial, kemudian masa kebangkitan nasional. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini terjadi pada awal abad 20. Ada Budi Utomo, ini golongan-golongan terpelajar begitu. Karena Budi Utomo ini adalah kaum-kaum pribumi terpelajar yang pada waktu itu dididik untuk menjadi dokter-dokter pribumi di Stovia ya, yang hari ini menjadi Fakultas Kedokteran UI. Kemudian ada Sarekat Islam, dulunya adalah Sarekat Dagang Islam. Ini berdiri di Solo begitu ya. Ini adalah para saudagar-saudagar Islam, saudagar-saudagar Muslim yang ingin melawan monopoli hegemoni ekonomi yang dilakukan oleh VOC begitu. Jadi VOC ini memonopoli harga, memonopoli akses terhadap aset, akses terhadap komoditas yang ada di Nusantara gitu.
Mereka memainkan harga teh, kopi, congkeh, misalkan rempah-rempah lainnya gitu. Itu dimonopoli oleh VOC begitu ya. Nah, kemudian juga PNI begitu ya. PNI ini adalah kelompok nasionalis begitu. Kemudian ada sidang BPU PKI 1 dan 2 begitu. Dan terakhir adalah sidang PPKI. Ini adalah 6 ya, di antara dot-dot lain, di antara titik-titik lain dalam sejarah perjuangan nasional. Saya ingin menunjukkan bagaimana sebetulnya para perumus Pancasila itu sudah memikirkan toleransi. Toleransi dalam pengertian yang lebih luas. Toleransi itu bukan hanya dipahami sebagai penerimaan terhadap perbedaan, tapi juga toleransi itu harus kita pahami sebagai ikut aktif berkontribusi untuk mengisi, menyelenggarakan atau bahkan merayakan perbedaan itu sendiri. Misalkan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kemanusiaan itu bisa kita temukan dalam semua cara pandang suku, semua cara pandang agama, semua cara pandang ras yang ada di Indonesia begitu. Nah, kebangsaan, konsep nasionalisme, kemanusiaan atau humanisme universal gitu. Ketuhanan, agamais, kerakyatan, konsep sosialisme dan kesejahteraan, konsep kapitalisme, ini sudah dipahami betul oleh para pendiri bangsa kita. Misalkan tahun 45 itu, pada yang pertama ya, itu tanggal 29 Mei, sidang BPUPK, itu Yamin pernah merumuskan baik secara lisan maupun secara tertulis. Supomo pun juga demikian. Pada tanggal 31 Mei, sila pertama yang diusulkan oleh Supomo itu adalah persatuan. Supomo memahami bahwa keadilan rakyat itu, keseimbangan lahir batin itu, mufakat musyawarah itu tidak bisa begitu kita jalankan begitu ya, kalau tidak ada persatuan. Pun juga dengan Soekarno begitu ya. Nah, Soekarno memandang bahwa nilai kebangsaan itu, pemahaman terhadap perbedaan begitu ya, bahwa kita hidup dalam realitas yang sangat beragam itu tadi, multikultur itu tadi, itu merupakan fondasi penting begitu ya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, pada rumusan Panitia 9 atau orang yang lebih sering menyebutnya sebagai Piagam Jakarta yang terjadi pada 22 Juni 45, itu dalam tanda petik ya, itu secara radikal mungkin kita bisa mengatakan itu kecolongan ya, karena memasukkan sila ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Nah, sila ini ketika terjadi perdebatan, ada 3 kelompok besar begitu yang berdebat ketika kita membangun negara Indonesia. Pertama adalah kelompok nasionalis yang ingin mendirikan negara ini di atas semua golongan. Ada juga kelompok agamis begitu ya. Ini adalah kelompok yang ingin mendirikan negara Indonesia di atas nilai-nilai agama, dan juga adalah kelompok komunis gitu ya, yang ingin membangun negara Indonesia ini dalam sebuah uni gitu, berbentuk negara komunis gitu. Tetapi setelah perdebatan panjang itu, dan kita semua sudah tahu begitu ya, bahwa ada protes dari kelompok Indonesia Timur, maka kelompok Islam rela mengalah begitu ya. Salah satu tokohnya misalkan dari pendiri Muhammadiyah itu, dia rela mengubah Piagam Jakarta itu dengan awal diksinya yang kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya, hanya berbunyi menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan yang Maha Esa ini adalah mencoba mengakomodir begitu ya, semua keyakinan, semua kepercayaan yang ada di Indonesia itu. Indonesia itu bukan negara agama tertentu, tapi negara Indonesia itu adalah negara yang berisikan nilai-nilai agama, apapun agamanya. Yang tentu saja nilai-nilai itu nanti akan berkesinambungan dengan sila-sila selanjutnya. Misalkan di sila kedua itu adalah konsep kemanusiaan universal. Jadi kata adil, kata beradab di sini itu sangat relevan dengan tema topik seminar kita hari ini. Artinya kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain begitu ya, berdasarkan suku tertentu, agama tertentu, ras tertentu, golongan tertentu. Adil itu mungkin tidak selalu sama ya,
tapi adil itu menempatkan sesuatu sesuai porsinya. Misalkan, ketika anak atau adik kita, misalkan usia 7 tahun lah katakanlah, kelas 1 SD misalkan, diberikan uang oleh orang tuanya misalkan 50.000 misalkan. Dan Anda misalkan yang semester 1 begitu ya, di perguruan tinggi juga diberikan uang yang sama oleh orang tua Anda 50.000 misalkan. Nah, dalam konteks itu mungkin sama secara jumlah, tapi belum tentu adil. Kenapa? Karena kita harus melihat misalkan kebutuhannya. Kalau Anda misalkan kuliah, bensin, nugas, misalkan. Kalau ngopi berarti kopinya, kalau merokok berarti rokoknya. Sementara adik Anda, misalkan yang kelas 1 SD, itu belum tentu punya kebutuhan yang relatively, misalkan sama dengan Anda. Nah, jadi adil di sini adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Misalkan kalau kita lihat dalam beberapa kebijakan, itu daerah Indonesia Timur itu mendapatkan porsi yang lebih istimewa ya, dapat privilege. Kalau misalkan kita lihat beasiswa LPDP, itu Indonesia Timur dapat porsi tertentu. Tes CPNS dapat porsi tertentu. Dapat dana otonomi khusus. Dapat bantuan yang lebih besar dibandingkan provinsi-provinsi lain. Dalam konteks ini jumlahnya tidak sama. Tapi mungkin adil. Kenapa? Karena Papua mungkin secara ekonomi itu tertinggal. Karena secara jarak misalkan lebih jauh ke ibu kota. Nah, hari ini misalkan Pulau Kalimantan mendapatkan keistimewaan tertentu, misalkan dalam tes-tes, dalam misalkan mencari pekerjaan di IKN. Nah, itu bagian daripada keadilan itu tadi. Jadi adil itu mungkin tidak selalu sama, tapi menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Nah, ini konsep nasionalisme, persatuan, gitu. Kemudian konsep kerakyatan, ini demokrasi. Jadi konsep kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu, kalau kita kerucutkan, sebetulnya itu intinya adalah demokrasi. Demokrasi itu mungkin tidak selalu menjanjikan kesejahteraan, keadilan bagi kita semua. Tapi demokrasi itu memperbesar peluang kita untuk supaya suara kita, harapan kita, keinginan kita itu bisa didengar. Mengapa demikian? Karena begini, demokrasi itu selalu memberikan porsi besar kepada, apalagi kita ya, yang jumlah penduduknya 280 juta. Kepada kuantitas, kepada jumlah, bukan kepada kualitas. Misalkan dalam pemilihan langsung, suara Anda yang dalam piramida pendidikan Indonesia, orang yang lulus SMA, apalagi S1 itu sangat elit ya. S1 itu elit. Itu satu suaranya dihargai dengan, mohon maaf, misalkan saudara-saudara kita yang bahkan tidak lulus SD. Bukan kepada kualitas, tapi kepada kuantitas. Sehingga hasilnya tidak akan mungkin selalu adil. Tapi demokrasi itu memberikan peluang paling besar untuk memberikan harapan kepada kita ya. Kenapa? Karena demokrasi itu nanti akan ada footnote-nya ya, catatan kakinya, nanti diterjemahkan menjadi batasan kekuasaan dan yang lain sebagainya. Yang terakhir adalah konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia begitu. Nah, ini adalah konsep yang sebetulnya ini sesuai dengan filsafat-filsafat yang berkembang di Barat. Konsep ketuhanan itu adalah konsep mistisisme ya, konsep agama. Gitu. Kemanusiaan itu adalah humanisme. Kalau kita berbicara misalkan konsep humanismenya John Locke di Inggris sana, gitu ya. Nah, konsep kemanusiaan ini adalah konsep yang kurang lebih sama seperti yang diimani di Inggris. Gitu. Konsep nasionalisme juga sama, begitu ya. Konsep demokrasi juga sama. Ini juga konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu adalah konsep yang sebetulnya terilhami dari konsep sosialisme. Gitu. Nah, ini pada saat RIS, pembukaan RIS tahun 49, di undang-undang kita itu, pembukaan itu sempat berubah-ubah begitu ya. Nah, ini berlaku antara 27 Desember 49 sampai dengan 17 Agustus tahun 50. Nah, ini adalah sudah kita sarikan begitu ya. Sebetulnya bagaimana proses kristalisasi begitu ya, nilai-nilai Pancasila itu dalam sejarah bangsa Indonesia. Jadi ketika Tuhan Yang Maha Esa itu menciptakan manusia pertama secara historis, itu kemudian manusia berkoloni ya. Kalau kita baca bukunya misalkan Harari ya, yang Sapiens itu yang nongkrong terus di Gramedia itu, yang bestseller itu Harari
menyatakan bahwa ada 3 revolusi besar yang terjadi dalam umat manusia. Pertama adalah revolusi kognisi, yang kedua adalah revolusi agrikultural atau pertanian, yang ketiga adalah revolusi industri. Nah, ketika manusia pertama itu muncul, maka manusia pertama itu atau Adam itulah, katakanlah dalam tradisi Abrahamik, itu adalah aturan itu sendiri dalam konteks manusia. Dia tidak harus berdebat misalkan apakah ini boleh dan tidak boleh. Tetapi ketika ada 2 orang manusia, maka dia harus berdiskusi, ini boleh dan tidak boleh. Ketika semakin besar menjadi organisasi besar, nah itu jadi bangsa, jadi negara, jadi kesultanan kerajaan, maka itu harus didiskusikan menjadi nilai-nilai yang universal pada masyarakat itu. Misalkan pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-16 itu yang 2 kerajaan terbesar di Nusantara itu adalah Sriwijaya. Sriwijaya itu dikenal dengan angkatan lautnya pada waktu itu yang ekspansif ya, yang sangat luas gitu. Majapahit juga sama begitu. Majapahit ini bisa menyatukan Nusantara begitu ya. Nah, kurang lebih sama misalkan dengan kerajaan Utsmani atau misalkan Kekaisaran Katolik Roma, atau kita berangkat lebih jauh lagi misalkan dinasti Umayyah dalam Islam, itu Majapahit itu bisa menyatukan dunia yang sangat luas. Kemudian era kolonialisme, Portugis, Belanda, Inggris gitu ya. Mula-mulanya mereka itu adalah mencari komoditas ya. Misalkan Vasco da Gama dari Spanyol itu datang ke Latin Amerika begitu, dan ke Amerika Utara itu untuk mencari sumber daya yang tidak ada di Eropa. Kita tahu Eropa itu adalah negara-negara ya, kawasan yang secara geografis itu mereka mengalami 4 musim. Ya. Jadi sangat sulit mereka untuk bertahan hidup sebetulnya. Jangan dibayangkan ada pemanas ruangan seperti hari ini atau pendingin ruangan seperti ini hari ini ya, selimut tebal atau yang lainnya gitu ya. Zaman dulu manusia itu sangat tergantung kepada iklimnya. Makanya daerah-daerah yang punya iklim kawasan hijau itu relatif lebih banyak manusianya. Sampai hari ini misalkan Australia itu seperti itu. Yang daerah-daerah gurun pasir itu kosong begitu ya. Pun di belahan bumi yang lain. Kenapa? Karena pada waktu itu sangat sulit untuk bertahan hidup. Apalagi musim dingin ya. Musim dingin itu apa? Sangat susah sekali manusia bertahan hidup pada musim dingin pada waktu itu. Apa yang bisa dilakukan sebelum manusia bisa memodifikasi alat-alat perkakasnya untuk misalkan menetap atau membangun rumah gitu ya, atau misalkan membuat selimut, masyarakat itu biasanya berpindah gitu. Jadi kalau musim-musim tertentu mereka nomad berpindah dari musim dingin misalkan ke daerah yang punya musim yang lebih hangat. Itu misalkan banyak terjadi dalam sejarah bangsa-bangsa seperti Arya itu yang dari Iran, Jerman itu banyak yang lari kalau musim dingin itu ke India Selatan ya, ke India Selatan gitu ya, ke negara India hari ini gitu. Dan bertemu dengan bangsa Dravida gitu. Nah, di Indonesia kemudian terjadi perlawanan fisik. Kemudian pada awal abad 20-an, tahun 08 itu ada Budi Utomo, ini awal kebangkitan nasional. Jadi perjuangannya tidak hanya fisik lagi, tapi juga perjuangannya sudah melalui media-media yang lain. Salah duanya adalah melalui edukasi dan juga diplomasi. Gitu. Nah, ini persatuan bangsa Indonesia dimulai nih. Dulu orang Sumatera dengan orang Jawa, orang Sunda dengan orang Sulawesi, Bugis, orang Maluku dengan orang Bali tidak ada ikatan itu. Ketika Sumpah Pemuda mereka mengikat. Kemudian setelah itu menghadapi kolonisasi Jepang, kemudian BPUPKI, sampai akhirnya kita mengalami Orde Lama, Orde Baru, reformasi gitu ya, dan kita melakukan pemilihan langsung ya, dari mulai tahun 2004 sampai dengan 2024. Jadi sebagai sejarah saja ya, mungkin Anda belum lahir ya ketika tahun 2004, atau mungkin sebagian sudah ya, harusnya sudah ya. Itu tahun 2004 itu adalah pemilu langsung pertama. Nah, sebelum-sebelumnya itu pemilihannya itu tidak langsung. Jadi hanya memilih wakil rakyat, kemudian wakil rakyat bersidang untuk memilih presiden. Nah, proses kristalisasi nilai Pancasila ini tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat adil makmur secara material. Artinya sejahtera, artinya adil, artinya beradab, artinya setara di mata hukum dan yang sebagainya. Dan spiritual begitu ya, artinya bertuhan kepada Tuhan yang Maha Esa begitu ya, kemudian
melakukan musyawarah, mengutamakan kepentingan nasional dan yang sebagainya itu berdasarkan Pancasila. Nah, yang ketiga, saya juga ingin melihat Pancasila sebagai landasan kultural, begitu, toleransi yang terjadi pada masyarakat multikultural. Kenapa? Karena realitas kultural kita itu sangat menjemuk. Kita tidak hidup di dalam ruang kosong yang hanya sendiri. Jadi, tolong ketika kita bertindak, ketika kita berbuat, itu dipastikan bahwa apapun yang akan kita lakukan itu apakah ada nilai guna, ada nilai manfaat terhadap saudara-saudara kita yang 280 juta jiwa itu. Suku kita juga amat banyak begitu ya. Ada 1.340 suku yang ada di Indonesia. Ini tentu saja memerlukan sikap-sikap yang bijak dari kita dalam memahami perbedaan-perbedaan. Kenapa? Karena keragaman kultur itu, keragaman budaya itu adalah nurture ya, diwariskan. Dalam konsep antropologi, misalkan ada yang disebut sebagai nature, yang alamiah, ada yang disebut sebagai nurture. Apa contohnya yang nature itu? Misalkan secara fisik, orang Indonesia itu rata-rata berkulit sawo matang, kemudian berambut hitam, dan yang lain sebagainya. Meskipun ada varian yang lain. Nah, itu nature, itu secara alami kita tidak bisa ubah lagi. Tapi nurture, misalkan, itu adalah yang diwariskan oleh orang tua kita. Itulah mengapa, misalkan, orang Sunda itu berbeda dengan orang Batak. Itulah mengapa, misalkan, orang Jawa itu berbeda dengan orang Timur. Kenapa? Karena sebetulnya dari secara genetik, secara DNA, orang Jawa, orang Sunda itu punya potensi jadi orang Batak. Orang Batak pun juga punya potensi lemah lembut, misalkan orang Timur juga sama misalnya. Nah, apa kemudian yang membuat berbeda? Yang membuat berbeda itu adalah tradisi yang mengisi masyarakat, yang itu diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Dan nurture ini, warisan dari satu generasi ke generasi yang lainnya ini Pak, apakah misalkan bisa diubah? Bisa. Misalkan nih, semua bayi yang lahir di Jawa Barat atau orang Sunda yang ada di Indonesia ini, misalkan, yang lahir sejak tahun 2024 misalkan, sampai nanti seterusnya, kita didik misalkan keras, nada suaranya lebih keras misalkan, lebih terbuka misalkan, seperti orang Batak, orang Timur. Maka saya yakin itu 20, 30, 50 tahun lagi, itu pasti bakal begitu karakteristiknya. Kenapa? Karena nurture itu, warisan kultural itu diwariskan. Begitu. Makanya pendidikan yang di masyarakat yang pertama itu adalah di keluarga. Keluargalah yang membuat kita misalkan punya tradisi A, punya tradisi B, tradisi C. Dalam konteks antropologis, budaya itu tidak ada yang benar dan salah. Keragaman-keragaman yang terjadi di suku-suku kita justru itu adalah kekayaan terhadap suku-suku kita, kebudayaan kita masing-masing. Budaya itu tidak ada yang salah, bahasa itu tidak ada yang salah. Kenapa? Karena kalau kita sering menilai misalkan budaya orang lain berdasarkan budaya kita, mungkin nanti kita akan terjebak kepada standar etis kita. Misalkan masyarakat yang dibesarkan dalam tradisi yang pemalu, yang tidak enakan, gitu ya. Ketika bertemu misalkan masyarakat yang blak-blakan, misalkan, yang bersuara keras, gitu. Itu yang bersuara keras dan blak-blakan tidak atau belum tentu salah. Kenapa? Karena itu tidak alami, tapi warisan budaya. Pun juga demikian, yang pemalu, yang segen, yang lemah lembut itu belum tentu misalkan dia itu juga selalu benar. Jadi persoalan etis dan tidak etis itu selalu erat kaitannya dengan warisan yang berkembang di kita. Di kita misalkan tradisi mengangkat tangan menggunakan tangan kiri, misalkan tradisi bersalaman kita berjabat tangan, itu tidak selalu sama misalkan dengan saudara-saudara kita yang di barat, di Asia Timur, di Asia Selatan, mungkin berbeda. Atau misalkan diskusi-diskusi yang berkembang hari ini, misalkan di beberapa negara bagian di Amerika Serikat, misalkan aborsi itu dilegalkan, atau misalkan ganja medis itu dilegalkan
di Amerika Serikat dan misalkan di Thailand atau beberapa negara Eropa. Kenapa? Karena mereka punya sistem nilai, sistem norma yang belum tentu sama dengan yang ada di negara kita, yang belum tentu sama dengan apa yang ada dalam kultur kita. Jadi tidak selalu semua kultur dari Barat itu kita amini. Jangan-jangan tidak sesuai dengan kultur yang ada di kita. Nah, Pancasila seharusnya bisa memfilter itu. Kita harus lebih bijaksana untuk memfilter itu. Paham-paham misalkan seperti yang ada di Timur Tengah, paham-paham radikalisme misalkan, paham-paham fundamentalisme, gitu, yang menganggap bahwa di luar golongannya adalah kafir karena kafir atau kufur mereka boleh dibunuh, itu tidak boleh serta-merta kita anggap di sini. Kenapa? Karena konteks budayanya juga beda. Konteks kulturnya juga beda. Yang jelas bahwa dalam bahasan agama itu erat kaitannya dengan tafsir. Kitab suci itu kebenarannya pasti mutlak. Akan tetapi tafsir-tafsir yang dibuat oleh penafsir itu nilainya adalah profan atau relatif. Tafsirnya misalkan kalau dalam Islam, tafsirnya Jalalain, Ibnu Katsir misalkan, belum tentu sama misalkan dengan tafsirnya Buya Hamka atau Quraisy. Gitu. Dalam pendekatan kitab suci, misalkan Fazlur Rahman itu, dia menyebut sebuah metode yang disebut sebagai double movement. Double movement itu apa? Double movement itu adalah ketika ayat suci turun itu, maka dia itu tidak turun kosong, ya. Artinya tidak turun seenak pun dewe begitu ya. Tapi dia juga membawa konteks apa? Konteks masyarakat pada waktu itu, konteks historis pada waktu itu, konteks zamannya pada waktu itu. Dalam Islam itu disebut sebagai asbabul nuzul, ya, asbabul wurud. Kenapa ayat itu turun misalnya? Jadi nggak bisa serta-merta ayat itu selalu dianggap selalu ditafsirkan sama. Agama dan aliran kepercayaan juga banyak, ya. Ada 6 agama yang ada di Indonesia itu. Nah, 6 agama ini dan satu aliran kepercayaannya ini sejak 2017. Jadi di KTP itu mungkin ada teman-teman misalkan yang aliran kepercayaan, atau mungkin ada teman-teman yang belum tahu misalkan di KTP itu jadi ada 2 jenis sekarang. Ada yang agama (2), misalkan Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ada satu lagi misalkan aliran kepercayaan (2), kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu untuk mengakomodasi agama-agama lokal yang berkembang di Indonesia, katakanlah misalkan seperti Sunda Wiwitan, Kapitayan, Sabtu Darmo, misalkan Sunda Wiwitan, atau Marapu misalkan di NTT, Parmali misalkan di Sulawesi, di Sumatera misalkan, atau agama Toraja di Sulawesi, atau yang lainnya misalkan. Nah, 6 agama dan satu aliran kepercayaan ini adalah agama dan aliran kepercayaan yang bisa dituliskan dalam kolom KTP. Ini konteksnya administratif. Tetapi dalam konteks kemanusiaan pun kalau kita menemukan saudara-saudara kita yang berbeda agama, berbeda kepercayaan, misalkan agama Shinto, ya agama Tao, misalkan agama yang macam-macam lah, Bahai misalkan, atau yang lainnya dari luar itu. Nah, kita harus tetap bisa memahami bahwa di hadapan Tuhan kita itu adalah umat beragama, ya misalkan saya Muslim, ada yang Protestan, ada yang Katolik, ada yang Buddhis, ada yang Hindus, ada yang Konfusian atau yang lainnya. Tapi dalam konteks negara kita adalah dalam posisi yang sama sebagai warga negara Indonesia. Dalam konteks bahasa juga kita sangat beragam, ada 715 bahasa daerah yang perlu dilestarikan. Nah, bahasa daerah ini sekarang ini ya dalam ancaman begitu. Dalam pengertian bahwa meningkatnya globalisasi begitu ya, itu juga, dan urbanisasi ya, dari masyarakat desa ke masyarakat kota itu sebetulnya menjadi ancaman keberlanjutan daripada bahasa daerah itu. Sebetulnya bahasa daerah itu harus dilestarikan. Bukan sebetulnya ya, tapi seharusnya harus dilestarikan. Kenapa? Karena bahasa daerah itu juga memuat ya nilai-nilai atau kearifan-kearifan lokal, pengetahuan-pengetahuan lokal. Yang kalau bahasanya hilang, maka pengetahuannya pun akan hilang, kearifannya pun akan hilang. Begitu. Nah, sehingga
Ini perlu ya saat ini kita untuk memperkuat kembali bahasa daerah. Nah, bahasa daerah ini mendapat tantangan dari urbanisasi ya sekarang. Dari dulu kan mungkin orang lebih banyak tinggal di desa ya, tapi sekarang orang lebih cenderung ingin tinggal di kota. Dulu misalkan orang hanya menikah, hanya sekolah di daerahnya sendiri begitu ya. Tidak mendapat akses dari luar. Tapi hari ini misalkan terjadi pernikahan antar suku, antar pulau begitu ya. Kemudian pendidikan juga lintas daerah, kemudian akses terhadap dunia luar semakin terbuka. Ini juga menjadi ancaman terhadap bahasa daerah. Apalagi dalam konteks sosial budaya masyarakat kita, penggunaan bahasa daerah ini seringkali kadang-kadang itu dianggap dengan status sosial atau status ekonomi yang lebih rendah, misalkan dibandingkan penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dalam masyarakat kita, konteks sosial budaya hari ini misalkan, kenapa orang-orang dalam tanda petik orang-orang menengah ke atas itu menyekolahkan anak-anak di sekolah internasional? Karena dengan menyekolahkan anak-anaknya di sekolah internasional, maka mereka mendapatkan validasi bahwa oh status sosialnya meningkat, status ekonominya meningkat, gitu ya, mendapatkan penghargaan yang lebih daripada masyarakat. Orang tua akan bangga kalau anaknya sudah bisa, misalkan bilang mami, daddy, misalkan, atau nono, atau yes, atau yang lainnya, misalkan, dibandingkan dengan penggunaan bahasa daerah. Kenapa? Karena itu erat kaitannya dengan paradigma yang berkembang di masyarakat bahwa bahasa Inggris misalkan lebih tinggi daripada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia misalkan lebih tinggi dibandingkan bahasa daerah. Apa yang kita harus lakukan? Pertama adalah kita harus melestarikan bahasa daerah. Kemudian kita harus menjunjung tinggi bahasa persatuan. Dan yang terakhir adalah kita juga harus memahami bahasa internasional. Apalagi kita ya yang dalam dunia akademik, papers, buku, conference itu mostly menggunakan bahasa Inggris gitu. Dan bahasa Inggris adalah bahasa akademik. Meskipun di beberapa negara itu juga digunakan bahasa PBB yang lain, misalkan bahasa Arab, bahasa Rusia, bahasa Prancis, bahasa Jerman atau yang lain. Nah, para leluhur kita sebetulnya sudah mendeteksi gitu, keragaman, kesadaran, keperbedaan atau keragaman yang ada di Indonesia itu. Dalam kitab Sutasoma gitu yang ditulis abad ke-14 zaman Majapahit itu dituliskan bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Jadi berbeda-beda tetapi untuk satu tujuan dan tidak ada kebenaran yang mendua begitu. Nah, ini orang sering lupa begitu ya. Lanjutannya itu Tanhana Dharma Mangrua. Artinya apa? Jadi tidak ada kebenaran yang mendua itu bahwa kita harus memahami bahwa kita hidup di dunia yang sangat berbeda, tapi kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya, pasti akan menemukan induknya begitu. Ini sebagai sebuah realitas kultural. Ini adalah Sumpah Pemuda. Ini adalah upaya kesadarannya atau upaya bibit-bibit toleransi yang sudah muncul daripada pendahulu kita begitu ya. Para pendahulu kita memahami bahwa kita terdiri dari ragam daerah begitu. Tapi kita harus menjunjung tinggi tanah air kita. Begitu. Para pendiri bangsa kita juga memahami bahwa kita ini awalnya adalah bangsa yang berbeda-beda tadi, bangsa Sunda, Jawa, Dayak, Aceh, misalkan Minang atau yang lainnya begitu. Tapi kita harus bersatu begitu ya sebagai sebuah bangsa Indonesia itu tadi. Bahasa juga sama. Bahasa kita itu sangat beragam gitu ya, dan sangat kaya gitu ya. Bahkan satu bahasa daerah itu dialek itu bisa berbeda-beda begitu ya. Misalkan bahasa Sunda yang ada di daerah Pakuan itu, Bogor, Sukabumi dan sebagian Banten itu mungkin berbeda. Bahasa Jawa yang di Serang mungkin itu berbeda. Bahasa Sunda yang ada di Banten mungkin berbeda dengan yang di Bandung misalkan, atau yang di Ciamis, di Garut atau bahasa Jawa misalkan yang daerah Panturaan seperti Indramayu dan Cirebon itu sangat berbeda dengan bahasa Jawa yang ada di Yogyakarta. Bahasa daerah yang ada di Yogyakarta itu sangat berbeda bahasa Jawanya itu dengan yang ada di Surabaya gitu. Atau bahkan yang di Banyuwangi misalkan ada suku Osing gitu.
atau yang lain sebagainya. Nah, terakhir ini sebagai penutup begitu ya. Supaya kita tuh memahami bahwa toleransi itu, kesetaraan kita itu sudah dijamin ya oleh hukum gitu. Pancasila sebagai landasan yuridis itu mendorong dan mewajibkan masyarakat itu supaya toleran. Supaya toleran dalam apa? Dalam masyarakat yang multikultural, yang multi agama, multi religius, yang multi ide, yang multi bahasa, dan yang lain sebagainya. Jadi dalam konteks yuridis, konteks hukum, gitu, ada 3 unsur yang menyatakan bahwa kita itu harus menaati hukum. Yang pertama adalah supremasi hukum, artinya ada infrastruktur hukumnya, makanya itu ada pengacara, ada pengadilan atau yang sebagainya, ada polisi, gitu ya. Kemudian dalam hukum itu juga ada yang disebut sebagai equality before the law, atau bahasa Indonesianya persamaan hak di mata hukum. Jadi kesetaraan hak di mata hukum. Di mata hukum tidak ada status sosial tertentu yang diistimewakan. Tidak ada suku tertentu yang diistimewakan. Tidak ada agama tertentu yang diistimewakan. Tidak ada ras tertentu yang diistimewakan. Mau kaya, mau miskin, mau putih, mau hitam, mau agama apapun, mau suku apapun, itu sama derajatnya di hadapan hukum. Yang terakhir adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini meliputi hak hidup, hak kesehatan, hak untuk berlindung, hak untuk mencari penghidupan, dan yang sebagainya. Namun harus kita pahami bahwa hak asasi manusia itu juga dibatasi oleh apa? Oleh hak asasi orang lain. Makanya muncul peraturan, begitu ya. Saya contohkan misalkan begini. Hak seseorang itu untuk tidur siang. Hak seseorang juga misalkan untuk pergi siang hari. Tapi misalkan ketika dia mau pergi siang hari itu dia menggunakan knalpot brong, misalkan menggeber-geberkan atau menyanyikan sound yang volumenya di atas rata-rata atau yang lainnya. Gitu. Itu hak dia sebetulnya untuk mendapatkan entertain, ya, mendapatkan penghiburan. Tapi ingat, ada hak orang lain juga untuk mendapatkan ketertiban. Begitu. Nah, karena batasan-batasan inilah, maka dibuatlah undang-undang, dibuatlah peraturan. Untuk apa? Supaya tertib. Jadi tidak semua orang itu mengagungkan haknya masing-masing. Tapi ingat, hak kita itu dibatasi oleh hak orang lain. Apa yang kita anggap benar itu dibatasi oleh juga apa yang mungkin dianggap benar oleh orang lain. Nah, toleransi itu adalah kuncinya. Jadi memahami bahwa orang lain itu mempunyai pikiran yang berbeda, mempunyai hak yang berbeda, itu sudah merupakan fondasi daripada sikap toleran itu sendiri. Lalu apa landasan yuridisnya? Landasan yuridisnya itu sekurang-kurangnya ini, sekurang-kurangnya itu ada 3. Pertama adalah Pancasila. Dalam Pancasila itu, Pancasila menjamin hak ketuhanan setiap orang Indonesia, hak kemanusiaan setiap orang Indonesia, hak persatuan setiap orang Indonesia, hak berpendapat setiap orang Indonesia, dan hak mendapatkan keadilan setiap orang Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar juga sama, menjamin, karena tujuan bernegara itu sudah ada ya, 4 itu, begitu ya. Kemudian juga ditegaskan dalam misalkan pasal 28E, misalkan tentang hak asasi manusia, pasal 29 misalkan tentang kebebasan beragama, dan yang lain sebagainya. Ada juga misalkan Undang-Undang nomor 39 tahun 99. Ya. Ini tentang hak asasi manusia dan hak politik ya. Ini sebetulnya ratifikasi daripada ICCPR ya, dari International Conference of Hak Asasi Manusia dan Political Rights ya, hak politik dan hak asasi manusia. Nah, apa yang bisa kita tarik benang merahnya dari keempat tinjauan tadi, baik secara filosofis, historis, kemudian kultural, dan terakhir adalah yuridis. Yang pertama bahwa Pancasila itu didesain untuk menengahi perdebatan filosofis atas keragaman pikiran. Jadi Pancasila itu sebetulnya adalah
produk toleran itu sendiri. Jadi pendapat-pendapat yang berbeda itu, pendapat sosialisme dengan kapitalisme, pendapat liberalisme dengan komunisme, pendapat mistisisme dengan pendapat materialisme, itu ditengahi dengan Pancasila. Kemudian secara historis, para pendiri bangsa kita sebetulnya sudah menyadari begitu ya, bahwa Indonesia ini adalah negara atau bangsa yang multikultur gitu. Jadi bangsa multikultural yang terjadi bukan hanya setelah Indonesia merdeka gitu, tapi sudah multikultur sejak era sebelum bangsa ini bahkan merdeka. Nah, yang ketiga, secara kultur juga penerimaan terhadap realitas kultural kita yang beragam itu merupakan sumber kekuatan gitu. Jadi kita harus menyadari bahwa kultur yang ada di Indonesia itu adalah beragam gitu ya. Sehingga kita harus bisa menerima ya, kita lahir di Indonesia gitu ya. Tidak ada satu negara pun yang homogen gitu ya. Sehomogen-homogennya bangsa itu pasti tetap ada yuridis, negara itu melindungi keragaman gitu kan. Apakah itu keragaman kultur, keragaman ide, keragaman bahasa, budaya, agama dan yang lain sebagainya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan ya bagi kita semua begitu kan, dan memberikan wawasan baru gitu bagi Anda semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Asep Sandi Ruswanda atas pemaparannya. Setelah itu kita akan memasuki sesi tanya jawab untuk mempertanyakan pemaparan yang sudah dipaparkan oleh Bapak Asep. Dan di sini sudah ada beberapa peserta yang sudah bertanya mengenai tema pada hari ini. Dan saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk mendapatkan penjelasan dan juga pemaparan selanjutnya oleh Bapak Asep. Yang pertama adalah, apa sih perspektif Bapak Pancasila terhadap perlindungan hak asasi manusia? Mungkin dari pertanyaan tersebut Bapak bisa menjelaskan perspektif Pancasila terhadap perlindungan hak asasi manusia. Silakan Pak. Oke, terima kasih yang sudah bertanya. Nanti kalau misalkan ada yang kurang sepakat, boleh diinterupsi atau disanggah ya. Jadi, bagaimana Pancasila itu pandangannya terhadap hak asasi manusia? Kita bisa pahami bahwa hak asasi manusia ini adalah konsep yang muncul setelah Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua. Jadi setelah Perang Dunia Kedua itu kan dunia sebelumnya itu terjadi huru-hara Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Supaya tidak ada lagi peristiwa yang serupa seperti Perang Dunia Pertama dan Kedua itu khususnya di Barat, itu mencoba mensintesa ya, membuat kira-kira apa yang membuat kita supaya tidak terjebak lagi ke dalam kesengsaraan yang sama ya, katakanlah. Maka di Barat itu kemudian berkembang hak asasi manusia itu tahun 40-an kalau tidak salah. Berkembanglah hak asasi manusia itu. Nah, hak asasi manusia itu adalah sebetulnya adalah ide-ide yang berkembang di Barat. Nah, di Indonesia hak asasi manusia itu banyak diratifikasi. Diratifikasi itu diterjemahkan ke dalam undang-undang. Artinya hak asasi manusia atau human rights itu juga sejalan dengan apa yang menjadi pandangan ya, apa yang menjadi tujuan bernegara daripada negara Indonesia. Nah, Pancasila sebetulnya sudah memberikan garis-garis besar tentang hak asasi manusia yang kalau boleh kita katakan secara jujur, Pancasila itu sepadannya dengan hak asasi manusia. Sila pertama misalkan itu tentang ketuhanan, itu menjamin kebebasan beragama yang ada di Indonesia. Yang saya sampaikan tadi, meskipun 6 agama dan 1 aliran kepercayaan yang ditulis dalam kolom KTP, tapi pada prinsipnya masyarakat yang ada di Indonesia itu dijamin hak kebebasan beragamanya. Kemudian, sila kedua, misalkan tentang humanisme, itu juga menjamin hak-hak setiap warga negara untuk mendapatkan kehidupan yang layak, akses terhadap pendidikan, akses terhadap kesehatan, tanpa melihat status sosial, status ekonomi, status politik tertentu.
dalam pandangan Pancasila dan hak asasi manusia tidak ada soal misalkan orang Sunda dengan orang Kalimantan, orang Islam dengan orang Konghucu, orang peranakan Tionghoa misalkan dengan orang Betawi, orang misalkan prasejahtera dengan orang misalkan konglomerat atau Taipan gitu. Dalam hak mengakses pendidikan, hak mengakses kesehatan, hak mendapatkan kehidupan itu sama semuanya. Begitu ya. Kemudian persatuan juga sama. Tidak ada bangsa tertentu, tidak ada suku tertentu yang lebih dominan di bangsa Indonesia. Gitu. Semuanya dianggap setara. Yang paling radikal misalkan di sila keempat. Sila keempat itu, demokrasi itu menjamin hak suara semua orang. Apakah tukang beca atau guru besar sekalian? Apakah itu menteri atau misalkan hanya cleaning service? Apakah itu misalkan security atau CEO perusahaan? Suaranya dianggap sama di hadapan apa namanya pemilihan umum begitu. Jadi pendapatnya dipandang sama. Nah itu bagian daripada hak ya, hak berpolitik kita begitu ya. Jadi hak berpolitik kita juga tidak bisa dipotong oleh negara. Terakhir adalah hak untuk mendapatkan keadilan. Nah ini agak berat ya misalkan. Kenapa? Karena itu tadi ya, setiap manusia kadang-kadang itu merasa paling benar ya, kadang-kadang merasa paling terzolimi, kadang-kadang merasa paling korban. Nah, karena negara tadi punya rule of law ya, punya aturan hukum gitu ya. Dibuatlah supremasi hukum. Dibuatlah misalkan pengadilan, disediakanlah pengacara, disediakanlah jaksa penuntut umum. Nah, mungkin kadang-kadang itu tidak akan memuaskan semua pihak. Tapi adalah bagian daripada usaha ya yang dilakukan oleh negara untuk menjamin keadilan itu tadi. Tapi kan Pak misalkan ada problem-problem hakimnya bisa disuap misalkan. Problemnya misalkan ada pengacaranya yang main mata atau yang lain sebagainya. Atau misalkan penegak hukumnya misalkan yang tidak jujur. Nah, itu persoalan lain. Persoalannya itu bukan di sistem, tapi persoalannya itu bukan di supremasi hukumnya, tapi persoalannya ada di individu-individu itu tadi. Apa yang bisa kita lakukan? Meningkatkan SDM-nya itu tadi. Secanggih apapun misalkan sistem yang dibangun, kalau SDM-nya tidak jujur, tidak berintegritas, susah itu untuk menjamin keadilan. Pun demikian, aturannya misalkan sedikit, tapi kalau misalkan manusianya berintegritas, itu apa namanya? Sistemnya pasti berjalan dengan baik. Saya kasih contoh ya. Di negara-negara maju itu, aturan-aturannya itu lebih sedikit dibandingkan negara kita. Jadi secara kasar ya, masyarakatnya itu tidak harus diajarin lagi, tidak harus diatur lagi. Begitu. Jadi negara itu malah membatasi ya aturan-aturan yang kira-kira tidak perlu ya tidak harus dibuatkan undang-undang. Untuk apa misalkan? Karena masyarakatnya sudah berintegritas. Ketika berbicara mengenai perubahan, saya ingin menawarkan dua usulan. Untuk membangun, untuk menjamin hak-hak asasi manusia gitu ya, berdasarkan Pancasila itu bisa kita lakukan dengan dua hal. Pertama adalah pendekatan struktural. Pendekatan struktural ini artinya melalui pendekatan hukum ya, dibuatkan undang-undangnya tadi, orang yang melakukan kekerasan atas nama agama misalkan menyerang suku lain, kerusuhan atas kelompok lain, atas ras lain, menghina ras lain misalkan. Itu dihukum. Itu persoalan struktural. Tapi ada yang lebih hebat lagi sebetulnya, itu pendekatan kultural. Pendekatan kultural itu apa? Pendekatan yang diwariskan melalui tradisi itu tadi. Jadi kalau teman-teman misalkan nanti berkeluarga, atau ada yang sudah berkeluarga misalkan, didiklah anak-anak teman-teman itu menjadi manusia-manusia yang berintegritas. Maka bisa dipastikan kalau semua anak dididik menjadi integritas, 20-50 tahun yang akan datang, itu pasti bangsa itu menjadi integritas. Begitu. Kenapa? Kita ambil misalkan contoh negara tetangga kita, Singapura ya, atau Asia Timur itu Jepang. Jepang itu yang dilakukan ketika dia luluh lantah oleh sekutu, gitu, oleh Amerika Serikat, itu dia merevolusi mental warga negara itu melalui pengembangan kapasitas pendidikan. Dia dicari guru-guru hebat supaya dididik begitu. Nah, sementara di kita, jadi kalau di negara-negara maju itu biasanya yang top 10 itu di sekolah SMA-nya, ranking 1, ranking 10-nya itu, kalau ditanya cita-citanya pengen jadi apa, itu mayoritas kalau nggak jadi guru jadi dosen. Kenapa? Karena penghargaan terhadap mereka tinggi, status sosial mereka tinggi, begitu ya. Secara komunal juga sangat berkontribusi terhadap negara.
Sementara di Indonesia itu mungkin kebalikannya ya. Kalau ranking 1, ranking 10 itu malah nggak mau jadi guru. Bahkan orang tuanya tuh kadang-kadang melarang anaknya jadi guru begitu. Jadilah dokter, jadilah insinyur, jadilah teknisi, pebisnis atau yang lain. Kenapa? Karena tidak ada penghargaan misalkan dari negara, tidak ada status yang baik misalkan atau yang lain. Sehingga dengan SDM yang tidak seberkualitas misalkan di negara-negara maju, sangat sulit kita mengembangkan pendidikan yang berkualitas juga begitu ya. Nah, itu menjadi problem. Nah, di negara-negara maju misalkan untuk membangun masyarakat yang maju 30-50 tahun yang akan datang itu mereka memulai perubahannya melalui kultur yang baik begitu ya, kultur yang berintegritas. Sehingga sikap-sikap seperti toleransi, sikap-sikap menghargai warga negara lain, sikap-sikap kesadaran terhadap keragaman itu sudah menjadi include ya, sudah melebur ya, embed ya dalam dirinya gitu, yang sudah terinternalisasi sejak mereka prasekolah mungkin atau sekolah hingga mereka di perguruan tinggi. Kira-kira itu yang bisa saya tanggapi ya. Kalau ada pendapat lain atau tanggapan, mangga ya. Baik Pak, terima kasih. Dan kepada peserta, silakan yang ingin menyampaikan pendapat tentang pertanyaan dan dari jawaban tadi, untuk raise hand dan menyampaikan pendapatnya atas ketidaksetujuannya atau memiliki pendapat lain. Jika tidak ada, akan dilanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya ataupun pertanyaan terakhir. Silakan teman-teman. Baik, jika tidak ada, saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Mas Bintang Restu Sinkanrua dari PKN STAN. Pada proses kristalisasi nilai Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, dimulai sejak manusia pertama, bahkan masa kerajaan pun termasuk dalam proses kristalisasi nilai Pancasila ini. Menurut saya, nilai Pancasila terbentuk sejak perjuangan Indonesia dimulai sejak penjajahan Belanda. Sedangkan pada masa kerajaan adalah masa saling menjajah satu sama lain, di mana sependek yang saya tahu, hal ini tidak sesuai dengan nilai Pancasila kita. Jadi pertanyaannya adalah, kenapa masa kerajaan termasuk dalam kristalisasi nilai Pancasila, sedangkan menurut saya, masa kerajaan saling menjajah bukan merupakan implementasi nilai Pancasila. Silakan Bapak untuk menjawab dan memaparkan hal tersebut. Oke, terima kasih Mas Bintang atas pertanyaannya. Jadi sebetulnya Pancasila itu bisa kita nilai sebagai sebuah logos ya, sistem pengetahuan itu karena 3 hal. Pertama adalah Pancasila itu punya objek ya, berobjek, objek materi dan objek formanya. Tentu saja ini mungkin sudah dijelaskan oleh Pak ini. Kemudian Pancasila itu juga sistematis ya, dia bisa dianalisis gitu ya. Termasuk yang seperti dilakukan oleh Mas Bintang menganalisis secara historis ya, Pancasila itu di mana. Yang ketiga, Pancasila itu karena sebagai sebuah logos dia sifatnya universal. Jadi dalam konteks ini Pancasila itu kita pahami bukan hanya sebagai sistem negara gitu, dasar filsafat negara atau dasar negara, tapi juga Pancasila sebagai sistem nilai yang universal. Kenapa? Misalkan saya menulis sebagai nilai-nilai yang berkembang sejak manusia pertama gitu ya. Kenapa? Karena sejak manusia pertama muncul begitu ya, kesadaran terhadap ketuhanan misalkan, kesadaran terhadap kemanusiaan itu sudah mulai terinternalisasi begitu. Ketika misalkan ada mempertanyakan atau meminta kepada Tuhan untuk dimunculkan makhluk lain dari spesiesnya manusia gitu, yang kita menyebutnya dalam tradisi Islam sebagai Hawa atau Eve gitu. Berarti dia menyadari bahwa ada nilai-nilai yang mungkin hilang dari dirinya. Nah, untuk menjaga keseimbangan itu misalkan ada meminta turunkan Hawa. Bila misalkan berkembang manusia berkoloni misalkan dari zaman yang awalnya 1 orang kemudian menjadi 2 orang, 1 keluarga, kemudian koloni-koloni, sampai berkabilah-kabilah, kemudian berbangsa-bangsa dalam kerajaan-kerajaan. Pertanyaannya tadi dari Mas Bintang menarik. Zaman-zaman kerajaan itu kan zaman-zaman yang saling berperang gitu.
Kalau kita baca misalkan beberapa teori evolusionisme, misalkan manusia itu adalah makhluk primitif begitu ya, yang berbeda, yang berevolusi dari makhluk primitif yang lain atau dari primata yang lain. Dalam konteks tradisi Islam itu manusia itu disebut sebagai hayawanun natik gitu ya. Jadi hewan yang berpikir begitu. Genusnya itu adalah hewan. Spesies yang membedakan manusia dengan genus lain itu adalah yang berpikirnya itu tadi. Itulah kenapa misalkan dalam beberapa teks suci dalam Islam itu diakhiri dengan kalimat-kalimat afala ta'qilun, afala tetap la tatafakarun. Kenapa kamu nggak mikir gitu? Kenapa kamu nggak merefleksikan? Kenapa kamu nggak merenung? Kenapa kamu nggak bermuhasabah? Kenapa kamu nggak dan yang sebagainya? Nah, beberapa teori evolusionis mengatakan bahwa karena manusia itu misalkan berevolusi dari primata yang sebelumnya ada, itu ada sifat-sifat hewani begitu ya, yang masih ada dalam diri kita. Apa contohnya? Misalkan rakus, ingin mendominasi orang lain, ingin menguasai wilayah seluas-luasnya, seksual, hasrat seksual misalkan, atau misalkan ingin memonopoli atau yang lainnya. Nah, itu adalah eh, nilai-nilai biologis yang berkembang pada manusia, bukan hanya pada zaman kerajaan, tapi zaman dulu ada juga sudah ada. Bahkan anaknya Nabi Adam itu kan membunuh anaknya atau saudaranya yang lain. Pada saat zaman kabilah-kabilah, zaman suku-suku, itu juga sama berperang. Untuk merebutkan apa? Teritori kekuasaan, memperebutkan apa? Sumber daya. Zaman kerajaan pun juga sama. Gitu. Ada banyak kerajaan yang berperang gitu. Di Nusantara pun juga sama. Kerajaan macam-macam ya, motifnya tuh macam-macam, bisa karena sumber daya, bisa karena agama, bisa karena perluasan wilayah atau yang lainnya. Bahkan itu nggak berhenti di zaman kerajaan. Kalau kita boleh jujur, zaman katakanlah hari ini zaman modern pun juga sama. Hanya saja mungkin kalau dulu perangnya itu langsung bertatap muka, perang hari ini mungkin berbeda ya. Kita tidak bisa tutup mata, misalkan terjadi perang ekonomi sejak beberapa tahun yang lalu antara Tiongkok dengan Amerika Serikat. Tujuannya apa? Menguasai sumber daya, berebut dengan kekuasaan politik, berebut pengaruh, atau yang lainnya. Perdebatan misalkan di Laut Tiongkok Selatan atau Laut Natuna Utara juga tidak selesai-selesai sampai hari ini. Pemilihan umum juga kadang-kadang melahirkan konflik. Nah, apa yang bisa dilakukan? Konflik itu karena tidak bisa dihindari dari manusia, konflik itu harus dikelola. Konflik itu tidak bisa dihindari, tapi bisa dikelola. Nah, nilai-nilai yang ada di zaman-zaman kerajaan itu juga selalu tidak perang terus setiap hari. Mereka juga kadang-kadang punya kearifan-kearifan tertentu. Apa contohnya? Misalkan musyawarah itu tadi. Musyawarah itu tidak berkembang di dunia barat, tapi berkembang di bumi Nusantara. Ketika Indonesia masih zaman-zaman di mana belum terlalu besar terjadi urbanisasi ya, itu masyarakat desa biasanya menyelesaikan masalahnya itu dengan musyawarah. Nah, nilai-nilai ini sebetulnya yang sudah terinternalisasi di masyarakat-masyarakat kita, masyarakat-masyarakat Nusantara sebelum pra kemerdekaan. Jadi kalau kita boleh jujur, apakah masyarakat Nusantara melakukan berperang, melakukan peperangan, berkonflik, saling menyerang satu sama lain? Jawabannya yes, ya. Tapi apakah hari ini masyarakat selalu harmoni, selalu damai, selalu tertib? Jawabannya belum tentu iya juga. Tapi apakah masyarakat zaman-zaman kerajaan itu tidak punya nilai-nilai kearifan? Punya juga, bermusyawarah atau yang lainnya. Makanya itu tadi, kesadaran terhadap nilai-nilai luhur yang sudah ada di Nusantara itu justru terefleksinya itu pada awal abad 20-an. Ketika apa? Ketika orang-orang terpelajar ya, yang masuk FKUI itu, Stovia itu, kemudian orang-orang yang belajar di Belanda itu seperti Muhammad Hatta dan sebagainya, itu mereka mulai buka-buka sejarah, buka-buka, oh ternyata misalkan zaman dulu itu di Prambanan itu orang Hindu, orang Buddha itu sudah ada. Tapi kerajaan Majapahit itu melestarikan dua kepercayaan itu. Bahkan mereka beribadah berdampingan. Itu keragaman-keragaman atau manajemen-manajemen dan kesadaran-kesadaran terhadap keragaman itu yang harus kita petik hikmahnya oleh bangsa Indonesia. Sehingga dalam sila keempat itu
Yang diutamakan dulu tuh kan musyawarah ya. Kita ketika ada problem, ada masalah tuh harus musyawarah dulu untuk mencapai mufakat. Nah, kenapa Pak misalkan pemilu tidak musyawarah aja? Begini, Indonesia itu 280 juta jiwa. Kalau kita berunding misalkan itu berapa pulau gitu kan, kita ngumpul, kita diskusi begitu kan. Itu sangat tidak efisien. Maka supaya efisien, kita voting aja misalkan. Setiap orang memilih nanti suara terbanyak apa namanya dia menjadi presiden, dia menjadi DPR begitu ya. Jadi dalam konteks itu kebenaran yang kita imani itu adalah kebenaran kolektif. Bukan kebenaran yang absolut ya, tapi kebenaran kolektif. Mungkin dia mohon maaf lebih bodoh, mungkin dia mohon maaf lebih miskin, mungkin dia tidak punya kapabilitas yang lebih baik dibandingkan calon lain. Tapi secara kolektif, dialah yang dipilih oleh banyak orang Indonesia. Karena dia yang dipilih oleh banyak orang Indonesia, maka kita wajib untuk menurutinya. Itulah mufakat dalam konteks negara demokrasi. Saya kira itu, Mas Bintang, semoga mencerahkan ya. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya dan terima kasih juga atas pemaparan materi, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tema hari ini. Mungkin karena durasinya juga mendekati dengan penutupan acara webinar hari ini dan sesi tanya jawab juga saya akan tutup. Dan bagi teman-teman semua yang hadir pada webinar hari ini, dimohon untuk mengisi link absensi yang ada di kolom komentar dan akan dilakukan dokumentasi daripada pihak panitia, dan dipersilakan untuk teman-teman mengisi absensi yang telah ada. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Asep Sandi Ruswanda MA. Semoga dari pemaparan hal ini dan dari jawaban-jawaban yang sudah diberikan oleh Bapak Asep Sandi Ruswanda, semoga menambah wawasan kalian dan juga mencerahkan kalian tentang Pancasila, penguatan toleransi dalam masyarakat multikultural. Dan saya ucapkan mohon maaf bila ada kekurangan pada acara webinar hari ini, dan saya akan tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman untuk mengisi absensi sebelum acara ini benar-benar ditutup pada pukul 11. Jadi masih ada waktu untuk kalian mengisi absensi. Dipersilahkan. Untuk Mas Ansori, absensinya yang di atas komentar Mas, yang link presensi. Silakan. Untuk absensi diisinya di link presensi, teman-teman. Di beberapa peserta mungkin ada yang tidak muncul komentarnya atau linknya. Silakan untuk komentar biar nanti troubleshootingnya kita perbaiki. Dan dimohon sebelum acara ini ditutup, dipastikan kembali nama username Anda dan juga emailnya, karena setelah ini akan dikirimkan sertifikatnya melalui email. Jadi dipastikan sekali lagi emailnya dengan benar dan dengan baik agar tidak terjadi kesalahan. Oke, tidak muncul ya link absensinya. Baik, saya akan konsultasi kepada panitia sebentar. Mohon maaf jika mengganggu dan tidak membuat lancar. Apakah sudah boleh izin panitia untuk live saya? Oke, silakan Bapak. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Zaini, terima kasih panitia yang sudah mengundang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Asep. Baik teman-teman, apakah sudah muncul? Karena sudah dikirimkan ulang oleh pihak panitia untuk link presensinya. Jika tidak muncul juga, silakan komentar kembali. Atau bagi teman-teman peserta yang sudah bergabung di grup WhatsApp,
grup webinar ini silahkan dicek di grupnya ya. Saya juga mengirimkan link presensinya di grup. Dan bagi teman-teman yang sudah melakukan presensi ataupun absensi, silahkan diizinkan untuk leave Zoom. Dan terima kasih saya ucapkan kembali kepada semua teman-teman yang telah berpartisipasi pada acara kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, bagi kita semua, dan semoga pada acara webinar ini bisa kembali diselenggarakan pada hari berikutnya dan kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah semua? Jika sudah semua, acara webinar ini akan benar-benar saya tutup. Jadi bila masih ada yang belum dan masih memiliki seperti gangguan pada absensi, silakan komentar agar bisa dibantu oleh pihak panitia maupun saya. Dan sekali lagi, bagi yang sudah mengisi link presensi, silahkan diizinkan untuk keluar dan beraktivitas kembali. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak, dan juga bagi yang tidak bisa mengupload screenshotnya, mungkin ada masalah di bagian size-nya ya. Jadi size-nya itu terlalu besar mungkin, karena setahu saya itu minimal dan maksimalnya hanya 2 MB. Jadi jika tidak bisa, mungkin dari kapasitas fotonya terlalu besar. Akan saya tunggu sampai jam 11 teman-teman. Jadi jika memang masih banyak yang mengalami gangguan pada linknya ataupun upload screenshotnya, akan kami bantu. Karena waktunya masih ada sekitar 20 menitan sebelum acara ini benar-benar ditutup. Okay.